Halo Sobat Hebat, memasuki bulan suci Ramadan, Universitas Airlangga terus memadukan semangat intelektualitas dengan penguatan nilai spiritual. Di bulan yang penuh berkah ini, UNAIR tetap konsisten bergerak dan berdampak, mulai dari pemberdayaan masyarakat hingga pencapaian prestasi yang membanggakan di kancah internasional. Sepekan terakhir, berbagai agenda strategis telah terukir oleh Civitas Akademika. Melalui Weekly on Cam, kami telah merangkum kabar-kabar inspiratif pilihan untuk menemani waktu produktif Sobat Hebat. Bareng aku, Arifatun Nazila dari Fakultas Vokasi, inilah informasi selengkapnya. Berita pertama, dorong pendidikan dan penegakan hukum. UNAIR dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sepakati kerjasama. Universitas Airlangga kembali memperkuat komitmen dalam mendukung pengembangan pendidikan tinggi dan penegakan hukum melalui penandatanganan kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Jumat 27 Februari 2026 di Fakultas Hukum UNAIR. Dalam sambutannya, Rektor UNAIR Prof. Dr. Muhammad Madian SEMSI MFin menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjawab tantangan penegakan hukum dan penguatan tata kelola kelembagaan di Indonesia. Rektor UNAIR berharap kerjasama ini dapat membuka pembelajaran nyata bagi mahasiswa, serta dapat memberikan kontribusi akademik yang signifikan dalam penguatan sistem hukum nasional. Prof. Madian juga menekankan bahwa perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam memperkuat tata kelola negara yang baik, transparan, dan berkeadilan. Ia juga menyampaikan apresiasi atas kuliah umum yang Prof. Narendra sampaikan dalam kesempatan tersebut. Kegiatan ini berakhir dengan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama, serta penyerahan cindramata antara Kepala Kejati Jatim dan Rektor UNAIR bersama Dekan Fakultas Hukum. Berita kedua, Rektor ajak Civitas Akademika perkuat kolaborasi di bulan Ramadan. Universitas Airlangga menggelar buka puasa bersama Rektor pada Jumat 27 Februari 2026. Kegiatan yang berlangsung hangat ini dihadiri oleh jajaran pimpinan universitas, perwakilan organisasi mahasiswa, serta Civitas Akademika. Dalam sambutannya, Rektor UNAIR Prof. Dr. Madian Muhammad SEMSI MFin menegaskan bahwa buka bersama bukan sekadar agenda seremonial, melainkan ruang membangun kebersamaan yang autentik. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pengurus BEM yang telah menuntaskan masa baktinya dan memberikan semangat kepada kepengurusan baru agar melanjutkan tradisi kolaborasi konstruktif. Dalam kegiatan ini juga terdapat tausiah Ramadan yang disampaikan oleh Ustadz Insinyur Misbahul Huda MBA. Ia menekankan bahwa institusi yang bertahan bukanlah yang paling kuat, melainkan yang paling adaptif. Dalam konteks itu, ia mengajak Civitas Akademika membangun sinergi berbasis spiritualitas. Menurutnya, Ramadan tidak boleh berhenti pada ritual, tetapi harus melahirkan transformasi spiritual yang berdampak pada profesionalitas dan kemaslahatan sosial. Menjelang waktu berbuka, Rektor kembali mengingatkan bahwa UNAIR adalah rumah besar yang dibangun atas dasar saling percaya dan menjaga. Kebersamaan Ramadan harapannya menjadi penguat ukhuwah sekaligus energi kolektif untuk menghadirkan keberkahan, prestasi, dan kontribusi nyata bagi masyarakat luas. Setelah rangkaian kabar terbaru dari kampus dalam sepekan terakhir, kini kita masuk ke segmen yang pasti ditunggu, yaitu kabar prestasi. Di bagian ini, kita bakal menyampaikan berbagai prestasi membanggakan yang berhasil diraih Sobat Hebat yang pastinya bukan sekadar membanggakan, tapi juga menginspirasi bagi kita semuanya. Prestasi pertama, mahasiswa UNAIR sabet juara 2 dalam lomba scientific paper di IMSTC 2026. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang diketuai oleh Aldafi Muhammad Azriel Firdaus bersama anggota Laras Artanti Nabila dan Zahrani Dwi Arianti berhasil meraih prestasi membanggakan dengan menyabet juara 2 dalam lomba scientific paper dalam ajang nasional. Tepatnya, Indonesian Medical Student Training and Competition 2026. Keberhasilan ini mereka raih pada babak final yang berlangsung pada Sabtu 7 Februari 2026.
Kompetisi IMSTC 2026 ini diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya yang mencakup 5 kategori lomba, yaitu Scientific Paper, Scientific Poster, Public Poster, Videografi, dan Fotografi yang diikuti oleh mahasiswa kedokteran dari berbagai universitas di Indonesia. Zahrani Dwi Ariyanti, salah satu anggota tim, membagikan kisah di balik partisipasi mereka dalam ajang tersebut. Keberhasilan mereka didukung oleh persiapan intensif melalui program pelatihan internal organisasi yang mematangkan kemampuan presentasi serta simulasi sesi tanya-jawab di hadapan Dewan Juri. Zahrani mengungkapkan rasa syukurnya dapat memberikan performa maksimal di tengah persaingan ketat melawan 10 finalis berpengalaman lainnya dari berbagai universitas di Indonesia. Selain pencapaian prestasi, ajang ini memberikan pengalaman holistik melalui rangkaian talkshow, workshop, serta sesi jejaring yang tidak hanya menambah wawasan medis, tetapi juga menjadi bekal berharga bagi mereka untuk menghadapi kompetisi ilmiah di masa depan. Prestasi kedua, mahasiswa Fikia raih Best Group International Conference Santri Mendunia. Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran, dan Ilmu Alam Universitas Airlangga kembali menorehkan prestasi di kancah internasional. Kali ini capaian membanggakan tersebut diraih oleh Sema Hunafa Kutsi yang menjadi delegasi dalam ajang International Conference Santri Mendunia. Konferensi internasional tersebut terselenggara pada Senin 2 Maret 2026 di 3 negara ASEAN, yakni Malaysia, Singapura, dan Thailand. ICSM merupakan konferensi internasional yang mempertemukan santri-santri terbaik dari seluruh Indonesia untuk berkompetisi sekaligus berkolaborasi dalam satu forum global. Selama rangkaian kegiatan, SEMA mengikuti berbagai agenda akademik seperti pemaparan paper ilmiah, diskusi panel, hingga debat akademik lintas tim. Dalam kompetisi tersebut, SEMA bersama timnya berhasil meraih penghargaan Top 1 Best Group setelah melalui proses seleksi dan penilaian yang ketat. Capaian tersebut menempatkan timnya unggul di antara peserta dari berbagai universitas dan lembaga pendidikan di Indonesia. Pada ajang konferensi tersebut, SEMA dan timnya mengangkat gagasan tentang pentingnya kolaborasi lintas negara dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang inklusif. Mereka menekankan perlunya sinergi antara akademisi, pelaku industri, regulator, dan generasi muda santri. Ia juga menyorot pemanfaatan teknologi finansial syariah, platform halal marketplace, serta integrasi data sertifikasi halal sebagai langkah strategis untuk memperluas jangkauan pasar internasional. Dengan pendekatan tersebut, ekonomi syariah tidak hanya berkembang sebagai identitas religius, tetapi juga sebagai solusi ekonomi modern yang kompetitif di tingkat global. Prestasi ketiga, cerita mahasiswa HI jadi tenaga pengajar bina anak prasekolah desa di Kalimantan Timur. Mengisi masa liburan dengan kegiatan produktif, Naila R.A. Matondang, mahasiswa Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, memilih terjun langsung sebagai tenaga pengajar di Bina Anak Prasekolah Desa di wilayah Manggar dan Karangjuang, Kalimantan Timur. Program tersebut berada di bawah naungan Persatuan Keluarga Berencana Indonesia yang membawai sektor pendidikan BAP. Selama kurang lebih 1 bulan, sejak Selasa 30 Desember 2025 hingga Minggu 8 Februari 2026, ia terlibat dalam kegiatan survei sekaligus mengajar 40 anak dari 2 sekolah binaan. Sebelum memasuki tahap pengajaran, Naila terlebih dahulu melakukan survei selama 1 pekan untuk memetakan kebutuhan masing-masing sekolah. Dari hasil pengamatannya, wilayah Manggar yang berada di kawasan pesisir dan berjarak sekitar 30 menit hingga 1 jam dari pusat kota lebih membutuhkan dukungan tenaga pendidik dan pendekatan khusus. Kendati adaptasi metode belajar relatif lancar, Naila mengakui tantangan terbesar justru datang dari aspek sosial dan geografis. Lokasi sekolah yang berada di kawasan desa dengan akses terbatas serta jarak tempuh yang cukup jauh menjadi kendala tersendiri. Selain itu, membangun kepercayaan dengan sebagian orang tua juga membutuhkan proses. Selain mengajar, Naila juga membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan prasekolah melalui program promosi dan dukungan pendaftaran siswa baru di salah satu sekolah binaan PKBI. Program tersebut bahkan berhasil meningkatkan jumlah pendaftar dalam waktu singkat. Kedepannya, ia berharap pendekatan yang telah diterapkan dapat terus pihak sekolah lanjutkan.
Bagi Naila, pengabdian ini bukan sekadar pengalaman mengajar, melainkan refleksi tentang bagaimana pendidikan desa dapat berkembang melalui pendekatan yang tepat dan kepedulian yang berkelanjutan. Prestasi keempat, alumnus UNAIR kukuhkan peran strategis sebagai wakil rektor selama 2 periode. Universitas Airlangga kembali menunjukkan kontribusi strategis alumninya di sektor pendidikan tinggi. Dr. Mujib Hanan, SKM, Eskep, NSMKes, lulusan Fakultas Kesehatan Masyarakat UNAIR yang kini mengemban amanah sebagai Wakil Rektor 1 bidang akademik periode kedua Universitas Wiraraja. Perjalanan karirnya bermula dari proses bertahap sebagai dosen hingga menjadi Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Wiraraja. Ia memposisikan diri untuk berkontribusi aktif berlandaskan komitmen terhadap penguatan mutu dan pengembangan institusi secara berkelanjutan. Dr. Mujib menyampaikan bahwa pengalaman akademik dan budaya evidence-based decision making di UNAIR membentuk pola kepemimpinan yang partisipatif, strategis, berbasis sistem, dan berorientasi pada mutu berkelanjutan. Sebagai alumnus UNAIR, kontribusi personal yang paling ia banggakan adalah kemampuan menjaga jejaring akademik sekaligus menghadirkan dampak nyata di sektor perguruan tinggi. Di tingkat lebih luas, ia turut aktif dalam organisasi profesi dan asosiasi perguruan tinggi, seperti menjadi Ketua IAKMI Kabupaten Sumeneb, anggota IAKMI Jawa Timur, Wakil Sekretaris APTISI Jawa Timur, serta pengurus AIPNI Jawa Timur. Dalam perspektifnya, sebagai Warek 1, alumnus UNAIR khususnya bidang pendidikan tinggi memiliki peluang kontribusi dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi secara konsisten dan berdampak. Terakhir, Dr. Mujib memaknai alumni berdampak adalah yang mampu menghadirkan pengaruh transformasi sistemik melalui kebijakan, penguatan, maupun pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan yang berorientasi pada mutu dan daya saing lulusan, serta tidak berhenti pada capaian personal. Oke Sobat Hebat, selesai sudah Weekly On Cam edisi kali ini. Untuk detail berita lainnya, Sobat Hebat bisa langsung baca di www.unair.ac.id/news. Jangan sampai ketinggalan info seru lainnya dari UNAIR ya. Saya Arifatun Nazila pamit undur diri, selamat beribadah dan tetap jaga kondisi tubuh selama bulan Ramadan ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam UNAIR Hebat.